A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina bil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Wa alihil muntajabin al-ma'sumin al-hudatil mahdiyyin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin amina rabbal alamin. Allahumma kun li walikal hujjat ibnil hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tawa'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Hikmah yang ke-117. Wa qala alaihi salam halaka fiyya rajulan muhibbun ghalin wa mubghidun qalin. Hazrat Amirul Mukminin Ali alaihi salam di dalam hikmah yang ke-117 hendak menjelaskan tentang aturan dan tata cara mencintai dan membenci. Hazrat Amirul Mukminin alaihi salam mengatakan halaka fiyya rajulan. Dua kelompok manusia akan celaka padaku. Dua kelompok manusia akan celaka padaku. Dikatakan yang pertama, muhibbun ghalin, orang yang mencintai dengan berlebih-lebihan, ghulu, hingga menyebabkan kesesatan, wa mubghidun qalin, dan juga orang yang membenci dengan amarah dan kebencian, permusuhan yakni. Secara garis besar, masalah mencintai dan membenci kan ya, atau istilahnya tawalli dan tabarri. Ada tawalli dan juga tabarri, mencintai dan membenci. Umumnya ya, kaidahnya kan begitu. Kaidahnya bahwa orang akan mencintai sesuatu yang baginya itu bermanfaat, atau dia mencintai sesuatu yang dalam anggapannya atau dalam tasawurnya sesuatu itu bermanfaat bagi dirinya. Orang akan mencintai sesuatu manakala dari sudut pandangnya sesuatu itu adalah kesempurnaan, sehingga dia akan mengejar itu. Dan di sisi lain, orang akan membenci sesuatu ketika sesuatu itu dalam pandangannya merugikan bagi dirinya. Orang akan membenci sesuatu manakala dari sudut pandangnya sesuatu itu adalah kehancuran, sesuatu itu adalah kemunduran, dan sesuatu itu adalah kemusnahan bagi dirinya. Maka dia akan membenci itu dan dia akan menghindari. Ini kaidah umum dan ini bisa dipakai di mana saja. Saya ulangi, kaidahnya begini. Orang mencintai sesuatu, menyukai sesuatu manakala bagi dirinya sesuatu itu bermanfaat, atau dalam sudut pandangnya sesuatu itu adalah kesempurnaan bagi dirinya. Dan seseorang akan mencintai sesuatu, dan seseorang akan membenci sesuatu manakala sesuatu itu dari sudut pandang dirinya adalah sebuah kerendahan, sebuah kehancuran, sebuah kemenurunan, dan sebuah kemunduran bagi dirinya, maka dia akan membenci hal itu. Bagi dirinya dalam sudut pandangnya bahwa sesuatu itu merugikan dirinya, dia akan membenci hal itu.
Ini kaidah umum. Dan ini berlaku mau bagi orang baik ataupun bagi orang buruk. Bagi orang baik, bagi orang mukmin, misalnya, karena dia seorang mukmin, di mana sudut pandang dan cara berfikirnya adalah ilahiyah, maka sesuatu yang baik itu akan dia ukur berdasarkan kriteria-kriteria ilahiyah. Kan begitu, itu kalau mukmin. Jadi karena dia seorang mukmin, di mana cara pandangnya adalah cara pandang ilahiyah, maka dia akan mengukur sesuatu itu berdasarkan sudut pandang ilahiyah. Artinya, sesuatu itu akan dia nilai baik manakala sesuatu itu adalah kesempurnaan dan keuntungan dan manfaat bagi dirinya dari segi ilahi. Dari segi ilahi. Dan sebaliknya pula, sesuatu akan dia nilai sebagai buruk dan dia akan membencinya manakala sesuatu itu menjauhkan dia dari khat ilahi, menjauhkan dia dari takarrub ilahi. Kan begitu. Ini bagi orang mukmin. Dan begitu juga bagi orang kafir, bagi orang zolim. Kalau kita perhatikan, bagi orang zolim, kaidahnya juga sama. Bagi orang zolim, sesuatu itu akan dia nilai baik. Misalnya, contoh ya, orang zolim yang mencintai dunia. Contoh misalnya orang zolim yang mencintai dunia. Sesuatu itu akan dia nilai sebagai sebuah kebaikan dan dia akan mencintai itu manakala sesuatu itu berbau duniawi. Sesuatu itu adalah hal yang misalnya mengumpulkan harta, kekayaan, mendapatkan jabatan, mendapatkan fasilitas, kemewahan, kedudukan, makom, derajat, dihormati di mata masyarakat, kan begitu. Kalau lewat orang harus salam duluan, kalau lewat orang harus tunduk di depan dia, kalau lewat orang harus mencium tangan dia. Bagi dia ini sebuah kebaikan dan dia mencintai itu. Kenapa? Karena bagi dia kebaikan itu dan kesempurnaan itu manakala kenikmatan-kenikmatan duniawi dan kepuasan-kepuasan duniawi itu bisa tercapai. Bagi orang-orang yang syahwat, yang mencintai dunia, maka dia mengatakan segala kenikmatan dunia itu adalah kebaikan dan itu adalah kesempurnaan, maka saya mencintainya. Sehingga saya mencintai uang, saya mencintai jabatan, saya mencintai harta, saya mencintai kemewahan, saya mencintai fasilitas, saya mencintai kenyamanan, dihormati orang, dilayani orang. Dan sebaliknya, dia mengatakan hal apa saja di mana menjauhkan saya dari kepuasan duniawi, maka itu adalah keburukan. Hal apa saja yang menjauhkan saya dari kepuasan duniawi, maka itu adalah keburukan. Sehingga apa? Sehingga dia sedekah, tidak akan mau sedekah. Kenapa? Itu menjauhkan saya dari kenikmatan duniawi. Dia tidak akan mau puasa, dia tidak akan sholat, dan sebagainya. Karena itu bukan kenikmatan duniawi. Dia tidak akan mau menyumbang, dia tidak akan mau berbagi, dia tidak berinfak. Ini, jadi kaidahnya sama. Kaidahnya sesuatu itu kita mencintainya ketika kita memandangnya sebagai sebuah kesempurnaan, dan kita membencinya ketika kita memandangnya sebagai sebuah kemunduran. Mau orang mukmin atau orang baik. Orang mukmin memandang kesempurnaan itu sebagai gerakan ilahiyah, dan kemunduran itu adalah hal-hal yang menjauhkan dia dari Tuhannya, sedangkan orang-orang zalim, orang-orang duniawi mengatakan bahwa kesempurnaan adalah ketika saya mampu melezati dan menikmati semua kenikmatan dunia ini. Itu adalah kesempurnaan bagi saya. Manakala saya jauh dan terhindar dari kenikmatan duniawi, maka itu adalah sebuah keburukan dan itu adalah azab bagi saya. Kan begitu.
Jadi kaidahnya sama. Nah, ini satu pengantar. Jadi kebaikan dan keburukan itu berdasarkan kesempurnaan dan kemunduran. Manakala sesuatu itu sempurna dalam sudut pandang kita, kita akan mencintai. Manakala sesuatu itu kemunduran dalam sudut pandang kita, kita akan membenci. Begitu. Sekarang itu dari sisi kita si penilai, ya. Itu dari sisi kita si penilai, yakni kita mau mencintai atau membenci, melihat sesuatu itu sempurna atau tidak sempurna. Nah, sekarang objek yang dicintai. Jadi ada muhib, ada mahbub. Kan begitu. Ada yang mencintai, ada yang dicintai. Nah, yang dicintai, objek yang dicintai, ini juga tidak keluar dari dua hal. Objek yang dicintai tidak keluar dari dua hal. Apakah dia sesuatu yang baik atau dia sesuatu yang buruk? Objek yang dibenci juga begitu. Objek yang dibenci tidak keluar dari dua hal. Apakah dia sesuatu yang baik atau dia sesuatu yang buruk? Kok bisa objek yang baik itu dia dicintai dan juga dibenci? Kan begitu. Tadi kita mengatakan bahwa objek yang dicintai bisa saja sesuatu yang baik, bisa saja sesuatu yang buruk. Dan begitu pula objek yang dibenci bisa saja sesuatu yang baik, bisa saja sesuatu yang buruk. Sesuatu yang baik bisa saja dia disukai, bisa saja dia dibenci. Dan begitu pun juga hal yang buruk. Bisa saja dia disukai, bisa juga dia dibenci. Kok bisa begitu? Harusnya kan yang baik ya disukai, yang buruk ya dibenci. Kan begitu? Tidak demikian. Objek yang baik ini dia akan disukai manakala yang menyukainya adalah orang-orang yang mengetahui kalau dia pada hakikatnya adalah kebaikan. Saya ulangi. Objek yang baik ini dia akan disukai manakala orang yang menyukainya mengetahui bahwa objek tersebut ada hakikatnya adalah kebaikan. Namun bagi orang yang tujuannya adalah kenikmatan dunia, maka justru memandang objek yang baik itu sebagai pengganjal bagi dirinya. Contoh misalnya, saling membantu baik atau enggak? Baik. Wow. Saling membantu kan baik tuh. Tolong menolong kan baik. Ihsan itu kan baik, ikram itu baik. Baik, oke. Tetapi bagi siapa baik? Siapa yang mencintai itu? Apakah semua mencintai itu? Belum tentu. Kita yang melihat bahwa itu sebuah gerakan menuju penyempurnaan kepada Allah Ta'ala, menuju kesempurnaan dan kedekatan kepada Allah Ta'ala, kita memandang itu sebagai sebuah kebaikan. Namun justru sebaliknya, bagi orang-orang zalim, justru saling tolong-menolongnya mukmin itu justru bagi dia ancaman. Bagi Zionis Israel, menolongnya kita kepada Hizbullah dan Palestina itu sebuah ancaman. Bagi kita kebaikan. Menolong kan baik tuh. Menolong Hizbullah itu baik. Menolong Palestina itu baik. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang terzalimi. Kan begitu. Mereka orang-orang yang saat ini sedang dalam keadaan di embargo subsidi makanan, kenyamanan, rumah, bahkan untuk air minum, pangan dan sebagainya. Hunian, semua terisolir. Maka pada saat kondisi demikian, kita mengatakan bahwa membantunya adalah sebuah kebaikan. Tapi kapan kita mencintai hal itu? Ketika kita menyadari bahwa ini gerakan menuju kesempurnaan, maka saya akan membantunya. Namun bagi musuh, bagi Zionis, itu adalah sebuah keburukan. Makanya dia tidak mencintai hal itu. Justru dia membenci setiap sumbangan kita kepada Lubnan dan Palestina. Kan begitu. Dan begitu pun sebaliknya. Kita mengatakan bahwa hal yang buruk itu bisa dia dibenci dan bisa dia disukai. Siapa yang membencinya? Orang-orang mukmin.
Orang mukmin membenci penindasan. Orang mukmin membenci kezaliman. Orang mukmin membenci mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain. Orang mukmin membenci saling menyakiti sesama orang lain. Tetapi justru bagi orang-orang zalim, demi kenikmatan duniawinya, untuk mencapai kenikmatan duniawinya, untuk sampai pada harapan duniawinya, dia melakukan kezaliman, membunuh anak kecil, perempuan, dan sebagainya, merampas hak orang lain. Dan itu bagi dia justru itu hal yang dia sukai. Buruk. Tetapi di satu sisi ada yang mencintai dan ada yang membenci. Yang mencintai adalah orang-orang kafir, yang membenci adalah orang-orang mukmin. Begitupun dengan hal yang baik seperti membantu sesama. Bagi orang-orang mukmin itu kebaikan, namun bagi orang zalim itu adalah keburukan. Nah, sekarang objek pembahasan ini kita berlakukan kepada Hazrat Amir alaihissalam. Imam Ali alaihissalam pada hakikatnya adalah sebuah kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aliyun mal haqqi wal haqqu ma'a Ali. Objek yang kita cintai tadi itu adalah Hazrat Amir Ali alaihissalam. Di mana Hazrat Amir Ali alaihissalam pada hakikatnya adalah sebuah kebaikan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aliyun ma'al haq wal haqqu ma'a Ali. Ali senantiasa bersama kebenaran dan kebenaran senantiasa bersama dengan Ali. Keduanya tak pernah terpisahkan, kan begitu. Namun yang baik ini, yakni Hazrat Amir alaihissalam yang senantiasa dengan kebenaran ini, yang senantiasa dengan kebaikan ini, justru bagi sebagian orang dia dicintai, bagi sebagian orang dia dibenci. Yang mencintai siapa? Yang mencintai adalah orang-orang yang melihat bahwa itu adalah hakikat kebenaran. Dan yang membenci siapa? Yang membenci adalah orang-orang yang melihat justru Imam Ali alaihissalam adalah penghambat bagi mereka untuk sampai pada kelezatan dunia, pada kenikmatan dunia, pada kedudukan dunia, mau menjadi raja, mau menjadi gubernur dan sebagainya, mau mengumpulkan kekayaan, kan begitu. Nah, Hazrat Amir alaihissalam, mereka melihat bahwa Imam Ali alaihissalam ini sebagai penghambat bagi kenikmatan dunia mereka, makanya mereka membenci. Jadi hal yang baik di satu sisi dia dibenci, di satu sisi dia dicintai. Dicintai bagi siapa yang mencintai? Bagi orang-orang yang melihat bahwa itu adalah sebuah kebenaran, itu adalah sebuah kebaikan. Dan dibenci bagi siapa yang membenci? Bagi orang-orang yang justru melihat bahwa Imam Ali alaihissalam itu adalah penghambat bagi mereka untuk sampai pada kelezatan dunianya. Begitu. Nah, itu yang membenci. Namun yang mencintai ini ada dua. Ada yang mencintai menggunakan akalnya. Ada pula yang mencintai dengan perasaannya. Orang-orang yang mencintai dengan akalnya, maka dia mencintai Imam Ali alaihissalam itu dengan sebenar-benarnya kecintaan. Dengan selayaknya kecintaan. Namun orang yang mencintai dengan perasaan, maka dia bisa tersesat. Justru beberapa kali kita melihat sebagian orang mengatakan bahwa mereka tak segan-segan mengatakan bahwa Jibril telah berkhianat dan memberikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal harusnya diberikan kepada Ali alaihissalam. Mereka mengatakan demikian. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena itu tadi, mencintai dengan perasaan, bukan mencintai dengan akal. Padahal Hazrat Amir Ali alaihissalam mengatakan, ana abdun min ibadi Muhammad. Aku ini salah satu hamba dari hamba-hambanya Nabi. Kita melihat bahwa sebagian orang sampai mentuhankan Imam Ali alaihissalam. Sebagian dari orang sampai mentuhankan Imam Ali alaihissalam. Ini kenapa? Karena tidak menggunakan akal dengan benar. Ali kemana? Tuhan kemana? Allah wajibul wujud, Ali alaihissalam mumkinul wujud. Bainas sama wal ard kalau kita mau bandingkan. Dan tentu jauh lebih mulia
ta'ala min zalik, munazzah an zalik. Yani mumkinul wujud yakni keberadaannya senantiasa bergantung kepada aslul wujud. Lalu kita mau mentuhankan Imam Ali alaihissalam. Kenapa mereka melakukan hal ini? Karena mereka terkecoh dengan kehebatan dan karomah yang dikeluarkan oleh Imam Ali alaihissalam. Ya benar, kita di dalam doa Nadi Aliyan dikatakan Nadi Aliyan mazharul ajaib. Panggillah Ali di mana dia adalah mazharnya keajaiban. Imam Ali betul adalah mazharnya keajaiban apa? Yani dia adalah tampakan dari semua keajaiban. Nadi Aliyan mazharul ajaib. Dia bilang panggillah Ali di mana dia adalah tampakan semua keajaiban benar. Tapi keajaiban itu bukanlah milik mandiri Imam Ali alaihissalam, melainkan itu karena izin Allah, karena pemberian Allah Ta'ala ini jangan sampai dilupa. Nadi Aliyan mazharul ajaib tajidhu aunan laka fin nawa'i. Kau akan melihatnya sebagai pembantumu dalam setiap kesusahan dan dalam setiap musibah yang kau alami. Kullu hammin wa ghammin, segala macam kesedihan, keresahan, kegundahan, sayanjali, maka akan tersingkap, maka akan tertepis. Bi'azamatika ya Allah, ini dengan azamatmu ya Allah. Binubuwatika ya Muhammad, ini dengan kenabianmu ya Rasul. Wa biwilayatika ya Ali. Jadi runutannya itu harus jelas. Bukan terus kita mentuhankan Imam Ali alaihissalam, na'udzubillah, atau mengatakan bahwa Jibril telah berkhianat yang harusnya disampaikan kepada Ali alaihissalam lalu disampaikan kepada Nabi, na'udzubillah. Ini pernyataan orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dengan benar. Saya kira cukup demikian, insyaallah kita lanjut minggu depan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Imam Ali alaihissalam dengan akalnya. Wilayatu Ali ibn Abi Thalib hisni, kata Allah Ta'ala di dalam hadis qudsinya, wilayatu Ali ibn Abi Thalib hisni, faman dakhala hisni amina man azabi. Wilayahnya Ali bin Abi Thalib itu adalah bentengku, maka siapa yang masuk bentengku akan aman dari azabku. Namun benteng yang mana yang kita mau masukin ini? Benteng yang benar, wilayah yang benar, bukan yang mengatakan Imam Ali alaihissalam adalah Tuhan atau justru Nabi. Dikatakan Ali minni bimanzilati Haruna min Musa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis manzilah dikatakan Ali minni bimanzilati Haruna min Musa. Ali di sisiku itu sebagaimana kedudukannya Harun di sisi Musa. Illa annahu la nabiyya ba'di, kecuali setelah aku ini nggak ada lagi kenabian. Jadi harus jelas kedudukannya di mana. Jangan sampai kita terlena dengan keajaiban karena dikatakan Nadi Aliyan mazharul ajaib. Wah, berarti Imam Ali ini adalah Tuhan. Nauzubillah min zalik. Semoga kita termasuk orang yang benar dalam ma'rifati Allah Ta'ala, dalam bersyariat mengikuti nubuwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dalam wilayah kepada Amirul Mukminin wa aimatil ma'sumin alaihimussalam insyaallah taala. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.